Ustadz, ada hak nggak sih untuk menantu minta warisan dari almarhum? Tidak ada. Menantu tuh nggak ada hubungan apapun persoalan warisan. Ini masa mertuanya, apalagi belum meninggal, sudah meninggal ya? Sudah, yang Bapaknya meninggal, ini dipaksa minta dijual. Apa urusannya? Nggak ada urusan. Dia itu nggak ada hubungan untuk pewarisan, nggak ada. Dia akan nanti dapat dari orang tuanya. Loh, ini dari siapa? Mertuanya kok dia dapat. Yang dapat itu adalah istrinya. Salah dia. Apa hubungannya? Apalagi udah matok harga nominal nih, ya. sekian. Loh, berapa? Kan belum tentu nilainya segitu untuk istrinya. Waliyadzubillah. Saya kira ini bukan orang yang beradab. Itu Mas Fadli. Ya, suami bekerja? Pas pacaran juga udah kerja, guru Udah kerja. privat. Nah, setelah menikah pun kerja di staf accounting dan supir taksi. Buat gitu. Kalian tinggal di rumah orang tua? Di rumah orang tua saya. Nah, Terus sehari-hari nafkahnya gimana? kadang-kadang ngasih, kadang masih makan sama mama. Masih makan sama rumah Iya. ini? Ini ya Allah, udah diberi makan tapi tetap berbuat kasar nih Pak Ustadz. Kalau saya lihat ini Mas Fadli, ibu ini masih sabar. Tapi sabarnya menurut saya tidak tepat. Sabarnya rasa takut saja. Nah, ini perlu kita bantu dari aspek hilangkan itu rasa takut. Sabar itu ada tempatnya loh. Misalnya kalau suaminya bekerja dengan cara yang halal, terus pendapatnya tidak seberapa, kan begitu. Iya. Istrinya sabar, sudah suami saya sabar, nggak apa-apa. Karena suaminya bener, nyari pekerjaannya bener, nyari rezekinya bener. Itu saya teringat ada sebuah kisah seorang perempuan diceritakan. Dia ini mau dinikah seorang laki-laki tapi diberi wasiat oleh ibunya. Wahai putriku, kamu akan memasukin duniamu, patuhlah sama suamimu. Sudah kamu sekarang lebih utama patuh kepada suami. Ketika suaminya sudah menikah dan berangkat bekerja, apa yang dikatakan? Wahai suamiku, saya masih akan kuat untuk menahan lapar dan haus. Anak-anak saya akan lapar dan masih kuat. Tapi kalau suamiku membawa rezeki yang haram, kami tidak kuat. Ini apa? Ini istri yang sabar. Tapi ini bukan sabar, ketakutan. Maka saran saya, ibu, sudahlah dihilangkan ketakutannya. Ayo kita bisa bantu, dilaporkan. Sekarang lembaga bantuan hukum, ke polisi bisa. Kan begitu. Apalagi sudah tidak haknya dia tuntut. Kasar lagi. Alhamdulillah. Nah, Ibu Rina dengan suami ini punya berapa anak? 3. Tiga. Iya, 3. Tiga. Terus kemudian perlakuan dia sama anak seperti apa? Sama kasar. Kasar juga? Iya, kasar. Ya Allah. Saya dengar katanya juga kasarnya bahkan bisa hampir menghilangkan nyawa anak, ya betul ya? Iya, jadi Boleh diceritakan kenapa itu? jadi ribut besar. Terus karena udah capek dipukulin, dimaki-maki, kita keluar dari rumah. Keluar dari rumah? Ngajak anak yang kedua. Terus dikejar lagi pakai motor. Ketabrak, terus kelindas kakinya kan. Terus warga ada yang ngeliat, jadi warga yang ngaduin ke polisi. Bu, kita mau kemana? Kita pergi, nak. Ibu udah gak kuat, nak, sama bapak kamu, nak. Aku takut, Bu. Gak usah takut, nak. Ada ibu, ya. Aduh. Terus kemudian dipenjara dia, diproses Iya. sama polisi? Iya 3 bulan, tapi dia nggak jerak. Setelah keluar dari penjara nggak jerak, malah semakin parah. Ya Allah, sebenarnya apa yang dilakukan tetangganya sudah benar. Cuma ternyata tidak ada efek jerah nih Pak Ustadz. Mas Farid, ibu, saya kira begini, ibu udah ditolong. Tinggal ibu bangkitkan kekuatannya, kemauannya. Ini tetangga-tetangga yang baik sudah mau nolongin. Ada orang yang zolim, tidak hanya istrinya, anaknya, bahkan mertuanya pun dipukulin. Tetangganya bantu, dilaporin polisi. Terus sampai sudah
di penjara 3 bulan. Laporannya ternyata lebih kasar lagi. Kalau boleh tanya nih Mas Farid, ibu apa yang membuat ibu itu mampu bertahan? Masih mau bertahan itu kira-kira karena apa, Bu? Karena anak. Karena anak yang kedua minta jangan sampai pisah. Subhanallah. Pemirsa, ini sebuah kisah yang menyentuh kita. Betapa beratnya ibu ini disiksa, tidak ada anaknya, tidak hanya anaknya, tapi ibunya disiksa, tapi jawabannya masih bertahan karena anak. Itulah beratnya seorang ibu. Tapi saran saya ibu, ini Mas Farid, sudahlah kalau memang itu tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasihatin, gak apa-apa, boleh secara syariah, karena ini orang zalim. Begini Mas Farid, di dalam syariah itu seorang istri boleh kok masih bertahan. Mungkin berharaplah mudah-mudahan besok tobat. Ingat, kemaksiatan itu pertama kalau dia itu maksiatnya ringan atau istilahnya dosa kecil lah gitu. Ya masih diingetin, misalnya lirik-lirik tetangga diingetin. Masih berharap mudah-mudahan dia baik, berharap nih. Yang kedua, ada suami ini maksiatnya sudah tidak dosa kecil, yang sudah KDRT, dia melakukan zina misalnya begitu dengan orang lain, terus mabuk-mabukan, sholat nggak pernah, misalnya kan begitu. Ini udah dosa besar nih. Nah, kalau kita masih ibu sabar, mampu, nggak apa-apa didoain, ya Allah, mudah-mudahan masih boleh. Tapi kalaupun minta cerai juga boleh. Sudah masuk unsur untuk bisa mengajukan. Iya, memang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, ayyuma imra'atin, siapa saja perempuan kemudian minta cerai kepada istrinya, kepada suaminya, tetapi tidak ada alasan syar'i, maka tidak akan mencium baunya surga. Lam yajid raihatal jannah, tidak akan menemui baunya surga. Ini perempuan minta cerai gak ada alasan. Alasan yang boleh itu gitu, suaminya sudah maksiat, berzina, mabuk-mabukan, diingetin sholat gak mau sholat, ini boleh sudah. Artinya tidak kena hadis itu. Apalagi tambah kekerasan. Apalagi kekerasan. Saya kira ini sudah bukan lagi waktunya bersabar. Boleh. Sudah mengajukan secara syar'i boleh. Apalagi sudah ada bukti secara di kepolisian pernah ditahan. Ini KDRT ini. Saya kira itu lebih tenang nanti. Ada kemaksiatan yang nggak bisa diampuni lagi kalau suaminya musyrik, kafir, nentang Allah. Malah kalau misalnya nih, kalau ada orang sholat dipukulin kayak gitu-gitu. Nah ini, waduh, ini orang perlu dipenjara selamanya orang-orang begini. Itu Mas Farid, saya kira ibu, ayolah kita bangkit, ayo berubah. Allah tidak akan merubah kalau kita nggak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan berubah nasib kita kalau apa yang di kita ini tidak kita rubah. Gitulah. Ibu Rina udah pernah sempat nanya ke suami belum sih, kenapa kok setelah udah dihukum penjara kok masih tetap Dendam katanya. dendam? Karena apa? Karena ngadu ke orang tuanya, aku hamil. Oh, jadi dendam lama yang sebelum-sebelumnya. Iya. Ya Allah. Terus kemudian dari perilaku itu apa yang paling masih terbayang dari Ibu Rina nih? Yang seks menyimpang, jadi pas hamil 5 bulan dia minta supaya berhubungan dengan laki-laki lain tapi ada di satu kamar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini dosa apa ya? Luar biasa ini kemaksiatan. Kok ada suami begitu ya? Ya, saya juga nggak nyangka nih Pak Ustadz, ada kisah yang kurang lebih sama nggak Pak Ustadz dengan perilaku menyimpang yang dilakukan suaminya nih Pak Ustadz? Saya kira ini sudah bukan lagi orang waras. Ya. Kok ada seorang suami menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan suami istri di depan dia? Ini sudah bukan orang sehat ini. Ini perlu dibawa ke rumah sakit nih orang ini. Gak ada, ini bukan lagi manusia. Gak ada, itu sudah kejahatan yang naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kalau mungkin zina masih disebut di Quran. Zina. Kalau orang
liwat perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki, masih ada disebut tuh. Loh ini istrinya suruh melakukan dengan orang lain, ini nggak disebut. Waliyahzubillah. Pertama saran saya, ibu segera tobat, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha penerima taubat. Saya kadang berpikir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya tidak ada ampunan Allah, tidak ada Rahman Rahim, kita sudah hancur, sehancur-hancurnya. Kemaksiatan luar biasa, ini udah melampaui, apa lagi nih? Saya baru pertama dengar begini. Iya. Kok ada begitu orang tega? Yang jadi pertanyaan lagi adalah, saya lebih concern ke arah ke depan ini Pak Ustadz. Iya. Apa yang harus dipertahankan bagi seseorang biar hal seperti itu tidak terjadi?